Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Beberapa murid Yesus yang sebelumnya telah mengikrarkan kesetiaan sampai mati, justru melarikan diri ketika Yesus ditangkap oleh prajurit dan hamba-hamba imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan masuk ke dalam situasi sangat sulit. Kemudian ketika Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan disalib di Bukit Golgota, murid-murid yang telah mendengarkan pengajaran Yesus lebih dari 3 tahun, Simon Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Thomas, tidak terlihat di Bukit Golgota. Justru yang berada di depan salib adalah murid yang paling muda, Yohanes, dan beberapa perempuan lainnya, Maria ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Para perempuan yang seringkali terlihat lemah justru menunjukkan kesetiaan dan empati kepada Kristus. Di dalam kelemahan fisiknya dan dalam kondisi sekarat di atas kayu salib, Yesus yang melihat ibunya berada di dekat salib memberitahu ibunya bahwa inilah akhir perjalanan Yesus di bumi sebagai manusia yang dilahirkan Maria. Maria yang ketika muda dan belum menikah ditemui oleh malaikat Gabriel yang mengatakan kepadanya bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah Maria menamai dia Yesus. Anak yang akan dilahirkan Maria akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Setiap ibu akan selalu mengharapkan anaknya menjalani kehidupan baik dan berumur panjang. Tetapi ketika anak yang dilahirkan Maria itu bertambah dewasa dan mencapai usia 33 tahun, Maria harus melihat bahwa anak yang dilahirkannya itu ditancapkan di kayu salib. Maria harus melihat anak yang dilahirkannya mati. Kematian di usia muda dengan cara yang dianggap hina oleh masyarakat. Maria harus mengalami kepedihan hati yang begitu mendalam, seperti sebilah pedang yang menusuk jiwanya begitu mendalam. Pada saat yang sama, di dalam penderitaan beratnya, Yesus mengatakan kepada Yohanes, muridnya yang paling muda, "Inilah ibumu." Yohanes adalah salah satu dari orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus. Orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus bukan hanya untuk mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah, tetapi juga untuk mengerjakan kehendak Allah di bumi. Yesus menghendaki setiap orang yang telah merasakan cinta Tuhan kepadanya mengambil suatu tanggung jawab tertentu dari Tuhan. Yesus Kristus yang tidak bisa lagi memelihara Maria ibunya memberikan tanggung jawab pemeliharaan ibunya kepada Yohanes, bukan kepada saudara-saudara kandungnya. Karena sampai saat itu, saudara-saudara kandungnya juga tidak mempercayai Yesus adalah Mesias dari Allah. Hal itu mengajarkan bahwa orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya sebaiknya tidak dilibatkan di dalam pelayanan rohani kepada orang lain, karena hanya akan menghasilkan kerusakan kepada orang lain. Orang yang belum belajar kebenaran sejati dan belum ditata ulang jiwanya, sebaiknya tidak dilibatkan di dalam pelayanan rohani kepada orang lain, karena hanya akan menyesatkan orang lain. Itu sebabnya sejak saat itu, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Maria tidak kembali ke Nazaret di Galilea, tetapi tinggal bersama Yohanes dan ibunya, istri Zebedeus. Beberapa waktu sebelumnya, istri Zebedeus, ibu Yohanes dan Yakobus, meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya diberikan tempat istimewa, satu di sebelah kanan Yesus dan satu lagi di sebelah kiri Yesus,
ketika Yesus menjadi raja di dalam kerajaannya. Permintaan yang didasarkan kepada pemahaman yang salah atas kerajaan Allah. Ketika kemudian raja kerajaan Allah itu harus mati dengan sangat hina di atas kayu salib, istri Zebedeus itu harus menerima ibu dari raja kerajaan Allah itu di rumahnya. Permintaan Yesus itu mengubah total pandangan ibu Yohanes dan Yakobus bahwa pelayanan yang baik bukanlah jabatan formal tinggi yang dihormati oleh banyak orang, tetapi justru tindakan sederhana dan rutin memelihara orang tua. Dengan memberikan tanggung jawab untuk memelihara ibunya, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan bukan hanya tentang melakukan pujian dan penyembahan. Pelayanan yang sungguh dan dengan kualitas yang baik di dalam kehidupan harian rutin lebih berharga dibandingkan dengan jabatan tinggi terhormat di dalam struktur organisasi formal. Terdapat perbedaan besar makna antara diselamatkan dari sesuatu dan diselamatkan untuk sesuatu. Orang percaya diberikan karunia kehidupan kekal melalui kematian Yesus di kayu salib, bukan hanya dihindarkan dari kematian kekal, tetapi untuk mengerjakan pekerjaan baik tertentu supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga.